Halo sanak-sanak sekalian, kita kembali lagi tentunya bersama Ulun, Nanang, Aldino Yoga. Setelah lama sekali kita jeda break kemarin itu, kita kembali lagi kali ini dengan informasi yang tentunya sangat mengedukasi. Di acara kita, acara apa? Ruang Tunggu Podcast. Wah. Kita di sini sudah ada kedatangan teman kita, yaitu ada Bang Wira. Oke. Terima kasih. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sangat baik Bang. Aduh, ini kegiatan sehari-hari ngapain aja Bang? Belakangan ini disibukkan dengan apa aja kira-kira nih Bang? Kegiatan belakangan ini ya kerja, kuliah, karena ngambil S2, lalu beraktivitas di rumah dan beraktivitas di masyarakat juga di beberapa organisasi dan bikin usaha juga. Wow, boleh tahu Bang S2-nya lanjut jurusan apa tuh Bang? Ngambil hukum litigasi di kampus di Banjarmasin di Fakultas Hukum Uniska. Oh, tapi S1-nya hukum juga? Hukum juga, di Uniska juga. Rizka juga. Mm-mm. Pengacara, notaris? Kalau saya ngambilnya di pengacara muda. Wow. Masih pengacara muda. Pengacara muda. Nanti bisa dibantu ya, Bang? Ya, kalau ada apa nih? Kalau ada apa kan? Ya. Ini salah satu relasi, Bang. Betul. Untuknya TPRI mempertemukan Ulun dengan beliau kalau ya kan. Jadi kita sudah, oh iya ada Bang Wira. Bang bisa ini bantu. Ya. Oke, tadi abangnya juga bilang sambil usaha juga ya Bang? Usaha ngapain itu Bang? F&B, ada buka kedai kopi kayak gitu sama teman-teman serikat petani juga. Wow. Jadi sambil ngorganisir juga di aktivitas petani gitu. Wow, luar biasa. Gitu. Tentunya juga Bang Wira ini, sanak-sanak, beliau ini juga punya kegiatan dan organisasi juga. Iya Bang, bisa sebut Betul. organisasi juga ya? Ya. Sekolah rakyat. Ya, betul. Sekolah rakyat tentunya. Jadi kita mau tanya dong Bang, awal mulanya tercetusnya ide sekolah rakyat itu gimana Bang? Oke. Bicara tentang sekolah rakyat ya, kalau sekolah rakyat itu adalah salah satu wadah yang aku bikin karena aku bikin organisasi cukup banyak ya, sekitar sampai tahun ini di detik ini 47, ada 15 isu dan terus berkembang. Nah, aku percaya bahwa didirikanlah rakyat dengan organisasi, kata Pramudia Antatur, yang dimana kita tahu di masyarakat itu dengan cara bersosial, berhimpun dan sebagainya macam, kayaknya di masyarakat masih sangat jarang sekali untuk berkumpul di suatu wadah yang sama untuk berhimpun dan sebagainya macam. Makanya salah satu yang saya bentuk di isu pendidikan, kan saya ada nggarap di 15 isu, dan itu namanya sekolah rakyat yang saya bikin di Kalimantan Selatan salah satunya. Saya ngelapaknya itu di RTH Masjid Agung di Banjarbaru dan di di bawah jembatan Banu Anyar di Banjarmasin. Jadi ada 2 kota di Kalsel. Karena hari ini undangannya atasnamakan sekolah rakyat Kalsel, jadi aku banyak lebih mungkin headline di sekolah rakyat yang ada di Kalimantan Selatan. Tapi sekolah rakyat itu sebenarnya ada di 15-an tempat di seluruh Indonesia, kota dan kabupaten kayak gitu. Karena sekolah rakyat itu adalah salah satu wadah yang saya bangun untuk wadah pendidikan alternatif di ruang terbuka hijau, mengokupasi ruang terbuka hijau supaya bisa dikelola untuk anak-anak muda dan menjadi ruang aman untuk anak-anak. Karena di sekolah rakyat itu yang diajarin, yang berkegiatannya, beraktivitasnya berkaitan dengan anak-anak di umur 3 sampai 12 tahun, di masa-masa anak yang golden age. Mungkin anak-anak TK, SD yang beraktivitas di sana gitu, bahkan SMP juga. Nah, kita membangun sekolah rakyat itu dari tahun 2021 sampai sekarang, alhamdulillah yang di Kalimantan Selatan tiap tahun banyak sekali teman-teman muda yang berminat ikut. Bahkan tiap tahun itu bisa sampai 100 orang yang sebagai pengajarnya, karena setiap setahun itu kita membuka open recruitment itu untuk relawan dan para pengajarnya, ada sekitar yang masuk tuh bisa 50 sampai 100 orang di satu perekrutan. Jadi
di dua kota ini aja biasanya bisa 100 sampai 200 orang yang ikut sebagai pengajarnya. Untuk anak-anak yang ikut bisa sampai banyak sekali, banyak anak-anak juga yang kita dapatkan yang kayak anak-anak putus sekolah, bahkan yang mungkin mungkin di hari Minggu ya berkegiatan bersama orang tuanya dan sebagainya macam. Di hari Minggu itu ikut juga di kegiatan kita. Dari tataran pengunjung cukup banyak ya, bisa sampai 500 sampai 700 anak kunjungan per tahun di sekolah rakyat. Itu dengan anak-anak yang berbeda gitu, ada yang datang tiap minggu, ada yang mungkin sebulan sekali dan sebagainya macam. Kalau kita data ya banyak sekali anak-anak yang sangat apa ya, datang di ruang terbuka hijau. Nah makanya pas dulu saya dorong kenapa sekolah rakyat itu harus membuka aktivitasnya di ruang terbuka hijau, yang mana itu jarang sekali jadi wadah ramah untuk anak. Memang di Banjarbaru ada RPTHA kayak ruang terbuka hijau ramah anak dan sebagainya macam. Di Banjarmasin juga ada, tapi aktivitas di sana jarang dikelola oleh anak-anak mudanya, bahkan komunitas muda dan komunitas lokal yang ada di sana. Seperti itu. Wow, luar biasa ya. Ini sebuah menginspirasi banget, tentunya juga gebrakannya luar biasa ya Bang. Tapi mau tanya nih Bang, apa sih bedanya Bang sekolah rakyat dengan sekolah yang pada umumnya, pendidikan pada umumnya gitu Bang? Itu apa sih bedanya Bang? Sekolah rakyat itu sebenarnya wadah pendidikan alternatif ya. Jadi ada anak-anak yang masih bersekolah di sekolah formal ya, SD negeri atau SD swasta, atau sekolah SMP negeri, SMP swasta, mungkin madrasah dan sebagainya macamnya. Tapi sekolah rakyat itu biasanya belajarnya di ruang terbuka hijau dengan pola satu guru satu murid, atau satu guru dua murid dan sebagainya macam. Kita membedakan, kita punya materi, kita punya kurikulum, kita punya rencana pembelajaran prosem per hari, per minggu, per semester dan sebagainya macamnya. Kita atur sedemikian rupa, tapi menariknya di sekolah rakyat tuh pakai polanya Ki Hajar Dewantara, tokoh yang selalu ku sorot di sekolah rakyat, yang dimana siapapun boleh ngajar, yang dimana mungkin saya kan kuliahnya di bidang hukum nih. Pian misalnya kan kuliahnya di bidang apa? Kalau Ulun pas banget nih. Apa nih? Keguruan. Ada juga teman-teman yang kuliahnya di bidang kesehatan, ada juga yang nggak kuliah dan sebagainya macam. Teman-teman pasti punya minat, bakat, pola pengajaran yang menarik, yang mungkin dengan pola visual, auditori dan kinestetik yang mungkin bisa apa ya, setiap orang punya caranya sendiri untuk ngajar gitu. Kita bangun materi sedemikian rupa, tapi kalau cara ajarnya kita kaku, ya nggak akan, materi yang ada ini nggak bakalan tersampaikan dengan baik. Karena kita nih polanya adalah interaksi, jadi juga bakat dan minat untuk menyampaikan itu dari para pengajarnya. Jadi teman-teman pakai pola yang mana nih? Pola visual, auditori, atau pakai pola kinestetik yang memudahkan teman-teman mengasah dulu, dan mungkin aku masuk dengan ngajarin anak-anak dengan cara pola yang kayak gimana. Nah, di sekolah rakyat juga pengajarannya tuh apa yang diinginkan peserta yang ikut, atau anak-anak yang mau ikut, entah mewarnai, belajar bahasa Inggris, matematika, belajar muatan lokal, bahasa daerah, mungkin MIPA, mungkin pengetahuan tentang kenegaraan, sosial. Kita selalu memberikan materi-materi yang sesuai dengan, misalkan kayak kemarin Hari Kartini, kemudian ada Hari Guru, misalkan hari tentang mengenal tentang alat musik tradisional, tari tradisional ke anak-anak yang lebih relate. Karena mungkin apa ya, pola pengajaran yang saya lihat terkadang segitu banyaknya murid tapi segitu sedikitnya guru gitu di sekolah. Yang mungkin kita, ya mungkin dulu karena aku duduknya termasuk mungkin yang di belakang SD dan SMP, nggak tapi kedengaran apa sih yang disampaikan guru di depan. Mungkin pada saat aku di SMA sampai sekarang di kuliah selalu duduk di depan, aku lebih masuk pembelajarnya dan mungkin lebih berprestasi. Nah, di sekolah rakyat itu kita bisa depan-depanan sama guru. Kita mau cerita apa, anaknya mau cerita apa, kita sambil cerita untuk membangun interaksi sosial supaya sekolah rakyat ini bisa menjadi wadah
untuk bisa berkembangnya anak-anak dan juga berkembangnya kita sebagai pengajar, karena juga di sekolah rakyat itu bukan hanya para kamu relawan sekolah rakyat harus dari FKIP, enggak, kita semuanya boleh ngajar, bahkan teman-teman saya yang teman-teman marginal, mungkin mungkin ada yang tidak kuliah, ada mungkin sudah lampau, mungkin sudah punya anak, misalkan ngajarnya umur 33, 35, ada yang kerja di pemerintahan, ada kerja saya di bidang pengacara, ada juga yang sebagai dosen, ada juga sebagai guru juga di luar, ada juga sebagai petani, ada juga, dan yang lain-lain, ya arsitek dan sebagainya macam, ya siapapun punya polanya tersendiri untuk ngajar ke anak-anak gitu. Jadinya aku merasa tidak sekolah rakyat dan saya sebagai pendirinya tidak bisa membatasi pola ngajarnya mau seperti apa, tapi teman-teman pasti punya dari 3 pola ini turunannya, pola kinestetik, auditory tadi, dan visual tadi. Cara ngajarnya tahu-tahu pas mereka bawa sendiri dari alatnya dari rumah, bawa kayak sejenis wayang, mungkin bawa alatnya dari rumah sejenis buku mewarnai misalkan, mereka kemudian membawakan HP-nya, kemudian nontonkan mungkin YouTube atau video yang pernah dia bikin tentang cara pengajaran dan sebagainya macam. Nah itu kayak skema yang dilepaskan ke teman-teman, ini kita punya materi tapi pola ngajarnya untuk menyampaikan materi itu secara mendalam ke anak-anak ya teman-teman kayak gitu. Wow, berarti tadi ini ya Bang ya, yang jadi sorotan Ulun tadi adalah ternyata tenaga pengajar di sini atau tenaga pendidik ini tidak mesti harus memiliki basic guru atau lulusan sarjana keguruan ya Bang. Betul. Berarti ada juga yang teman-teman yang enggak sekolah juga, terus ada juga bahkan yang dari pang juga, itu tetap bisa berbagi ya Bang. Siapapun boleh ngajar. Siapapun boleh mengajar. Itu luar biasa banget. Kan menurut saya setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang layak ngajar dan sebagainya macam dilihat dari strata pendidikan dan sebagainya macam. Orang pasti punya pengalaman yang menarik, yang mungkin yang diberkahi kesempatan untuk kuliah mungkin berbeda pengalaman, dan aku ada pengalaman yang tidak dimiliki oleh teman-teman, dan begitu juga sebaliknya aku tidak memiliki sesuatu hal yang dimiliki oleh teman-teman di luar sana gitu. Ya kita mampunya di satu bidang dan sebagainya macam dengan berbagai macam warga negara Indonesia, rakyat Indonesia yang cerdas-cerdas ini, ya mungkin sangat luar biasa sekali bisa mengumpulkan teman-teman untuk ayo kita ngajar di sekolah rakyat gitu. Berarti sistem pengajarannya pun lebih enjoy ya Bang, lebih santai. Lebih santai, lebih inklusif terhadap isu-isu atau materi-materi yang terbarukan gitu. Tapi ada batasan nggak sih Bang? Misalnya kayak ngajarnya itu ya untuk satu orang dipersilakan membagikan pengalaman atau ilmunya itu misalnya 1 jam atau 2 jam gitu. Nah kita ngajarnya tuh sebenarnya waktunya cukup terbatas ya, karena di weekend biasanya rata-rata sekolah rakyat yang kita bangun sama teman-teman di luar sana di berbagai daerah, termasuk juga di Kalimantan Selatan, biasanya ngajarnya dari Minggu. Kalau di waktu Wita yang kayak di wilayah Indonesia Tengah dan sebagainya macam, mulai dari habis asar itu jam 4 sampai mungkin setengah 7 atau jam 6 sebelum maghrib tuh selesai. Jadi mungkin punya waktu 2 jam 15 menit atau 2,5 jam. Kalau di waktu Indonesia Barat mungkin dari jam 3, mungkin kalau dari waktu Indonesia Timur dari jam 5, tergantung. Pokoknya kita punya waktu dari habis asar ke maghrib itu kan sekitar 2,5 jam. Ya biasanya kita ngajarnya secara interaktif ya gitu. Biasanya karena ini pakai ruang terbuka hijau, biasanya anak-anak tuh datangnya semakin sore semakin penuh. Semakin sore semakin penuh. Jadi pada saat kalau kita ngajar siang bisa, tapi cuman kan kadang kita juga terbatas dengan aktivitas. Pengennya juga kita punya gedung, kita punya tempat dan sebagainya macam, karena ini pakai ruang terbuka hijau supaya nggak terlalu panas untuk anak-anak di waktu mereka bermain, di waktu mereka enjoy untuk belajar juga dan sebagainya macam. Makanya kita milih waktunya juga di sore, dan para pengajarnya itu pun bisa beraktivitas, tidak terberatkan dengan aktivitas ngajar juga yang harus skema panjang dan sebagainya macam. Tapi dengan waktu yang 2 jam sampai 2,5 jam tadi mencoba untuk tetap aktif, karena mungkin di sekolah juga di satu mata pelajaran tuh kan ya nggak sampai
nggak sampai 2 jam, 1,5 jam Iya, paling. 1,5 jam. Apalagi ini ke anak-anak ya, jangan terlalu banyak porsi belajar textbooknya. Mungkin dari 2 jam interaksi lebih banyak bermainnya. Mungkin interaksi untuk kita ngomong ke mereka di 45 menit pertama atau 30 sampai 45 menit yang efektifnya. Yang lain interaksi berbagai macam hal, kayak dia tanya-tanya sesuatu hal tentang kakak cita-cita dulunya sebagai apa, kakak kerjanya apa sekarang, saya pengen jadi kakak nih, kakak pinter, kakak bisa jadi polisi, kakak bisa jadi guru dan sebagainya macam kayak gitu. Jadi kayak kesempatan untuk kita membagi motivasi kita, energi kita kepada anak-anak supaya jangan takutlah untuk bermimpi gitu. Siap. Tapi ada nggak bang? Anak-anak yang punya mimpi, pengen dong jadi host podcast. Kayak abangnya. Jadi YouTuber kan lagi rame-ramenya ya kan, jadi YouTuber. Tapi ini bang, kalau mau tanya nih, bagaimana sih bang sistem di sekolah rakyat itu caranya bagaimana sih bang kalau ingin gabung atau join? Apakah ada cara khusus? Oke, biasanya kita tiap semester itu selalu buka ya, selalu buka untuk para relawan pengajarnya. Di sekolah rakyat itu siapapun yang ngajar kita kasih gelar atau sesamanya kita kasih gelarnya guru bangsa. Jadi teman-teman tidak merasa bahwa teman-teman oh kamu adalah pengajar dari kelas sosial apa dan sebagainya macam. Kenapa enggak kita sama-sama guru bangsa, kita mendidik anak bangsa dan kita juga adalah anak bangsa gitu. Nah teman-teman yang ada di pengurus juga biasanya kita bagi dua, ada yang relawan, ada yang pengurus. Biasanya pengurus tuh tiap semester membuka, kalau relawan tuh tiap waktu bisa, tapi biasanya juga kalau relawan tuh by agenda-agenda tertentu. Saat misalkan kita perlu bantuan pas ada kebencanaan banjir, kebakaran, kan kadang kita membuka posko sekolah darurat untuk mengisi pengajar dan sebagainya macam, bahkan untuk jadi aktivitas relawan membangunkan tenda, donasi makanan untuk anak-anak, masak dan sebagainya macam. Bahkan di tempat penggusuran juga kita juga terlibat untuk membangun ruang aman, karena mungkin di suatu keadaan penggusuran dan sebagainya macam kadang ada orang yang terdampak yaitu mungkin anak-anak gitu, ada yang bentrok dan sebagainya macam. Kita selalu miris dengan hal yang kayak gitu, tapi tidak ada yang notice anak-anak ini traumatisnya kayak gimana kayak gitu. Lalu di luar daripada kegiatan itu, kita juga bangun ada yang pengurus yang mungkin kita kasih bekal ya, sama seperti relawan juga kita kasih bekal, kita kasih pendekatan supaya ini ruang yang kita bangun bersama. Jadi ada concern ruang aman untuk anak. Jadi di luar daripada aktivitas teman-teman, mohon ikutin concern ini, budaya-budaya yang ada di sekolah rakyat, kayak contohnya manggil Kak. Jadi walaupun saya umurnya tahun ini 28, supaya saya tetap semangat muda nih dengan teman-teman yang baru 17, 18, tetap dipanggilnya Kak. Dan saya pun manggil teman-teman dipanggilnya Kak. Jadi kayak budaya di pramuka gitu. Ku ambil, ayo kayaknya supaya penghargaan satu dengan yang lainnya, daripada Bang Bung, Bapak, Pak dan sebagainya macam, atau Mbak, Bude dan sebagainya macam, kenapa nggak manggil Kak aja semuanya. Jadi penyetaran hak, kesadaran untuk saling menghormati, baik yang muda ketua dan yang ketua dengan yang muda juga dipanggilnya Kak. Salah satu concernnya kayak gitu. Terus juga di sekolah rakyat juga kita membangun budaya ruang aman untuk anak. Jadi jangan ada beraktivitas itu adanya asap rokok, apalagi dari kita, dari kata-katanya ditahan untuk tidak bahapakan yang vulgar dan sebagainya macam. Selalu ngajarin kata-kata yang baik kayak gitu, kata-kata maaf, terima kasih, permisi kayak gitu. Nggak yang senonoh banget ya bang. Senonoh banget dan sebagainya macam. Gitu. Kan banyak kan sekarang bertebaran di media sosial. Menurut ulun pribadi kan anak-anak negeri ini kan sudah mulai terkontaminasi dengan itu. Kalau dulu kan kita hanya punya televisi kan bang, yang mana televisi itu kan juga ada sensornya kayak gitu. Jadi kan terminimalisir untuk yang perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Tapi sekarang kan media sosial luas nih bang.
Terus kan macam-macam lah teman-teman YouTuber dan segala macam, tidak adanya sensor itu kan jadi membuat anak-anak yang ada di negeri ini ikutan. Jadinya keren kayak Oh iya, makin hilang lagi salam sapa senyum terima kasih iya, salim tadi. betul. Budaya ketimuran kita semakin hilang padahal itu kan kayak apa ya, budaya mendasar, jadi kita saling menghormati gitu. Makanya mungkin karena terlalu banyak informasi yang didapatkan generasi sekarang, pembulian lah, kasus dan sebagainya macam itu kan sangat miris ya. Makanya kita juga membangun ruang aman paling nggak dari kita, ngajarin konsen-konsen, apalagi ini bisa jadi budaya untuk anak-anak juga untuk diperhatikan, karena di anak-anak masa-masa kecil kan peniru yang baik ya, peniru yang baik, pendengar yang baik. Jadi kalau kita nih toksik, ya mungkin aja sepenglihatan mereka itu yang baik kayak gitu. Makanya kita sangat berhati-hati gitu pada saat mencontohkan sesuatu hal, mendengarkan sesuatu hal ke teman-teman, ke adik-adik, supaya jadi hal yang baik, output untuk dirinya dan kepada lingkungannya juga. Masa tahu-tahu bikin kegiatan dan sebagainya macam, pulang ada kosakata baru orang tuanya yang kamu dapat dari mana nih? Biasanya kayak gitu sih. Iya, gitu. bisa kayak gitu. Karena ruang sekarang di masyarakat itu saya lihat banyak tidak ramah untuk anak. Ramah untuk anak kayak gitu. Wow, luar biasa Bang. Tapi bagaimana sih Bang untuk sistemnya tadi kan di sana sekolah rakyat ini lebih enjoy, santai ya Bang, lebih santai, enjoy. Terus kan juga lebih gimana tadi supaya nuansa akrabnya dengan pengajar kan juga ada sapaan khusus Kak juga. Walaupun umurnya 30-an tetap Kak, saling panggil Kak ya. ya. Karena pengajar kita batasi juga sih umur 17 sampai 35 supaya nggak terlalu banyak juga. Sebenarnya pengen ngajak semua teman-teman yang siapapun boleh ngajar dan sebagainya macam, tapi karena kita terbatas juga, karena kita masih wadahnya berbentuk dulu sekolah rakyat itu bentuknya kolektif, berkembang jadi komunitas, berkembang jadi organisasi, dan sekarang sekolah rakyat mau berkembang jadi lembaga dan kedepannya akan yayasan gitu. Amin. Karena, ya mudah-mudahan itu bisa terjadi gitu. Lalu juga sekolah rakyat juga nggak hanya bisa stuck di keadaan yang sekarang aku rasa, karena semakin berkembang kita juga strateginya harus semakin berkembang dari waktu ke waktu. Nah juga sekolah rakyat itu dari tahun ke tahun kenapa tidak ada program yang didorong secara jangka panjang, jangka pendek dan sebagainya macam. Karena aku merasa di setiap sekolah rakyat itu, aku nggak tahu hari ini konsen misalkan di daerah Jakarta kayak gimana, karena ada teman-teman yang bikin di sana. Ada juga di daerah Kalteng, di Palangka sama Sampit. Ada di wilayah di Banjar misalkan, Banjarbaru, Banjarmasin. Di sana ada Betawi misalkan di Jakarta, di Kalteng ada Dayak, di sini ada Banjar. Di konteks kurikulum yang aku bikin sama teman-teman itu kan konteksnya adalah belajar berbudaya, yang dimana kita nggak bisa memukul rata semua pengajaran itu di konteks di satu budaya atau adat yang sama gitu. Makanya disesuaikan. Makanya kita di sekolah rakyat tuh setiap angkatan, menariknya adalah setiap angkatan tuh mereka ditonjolkan untuk punya programnya masing-masing. Misalkan di angkatan ini, angkatan itu anggap aja satu semester satu angkatan. Karena kita sudah mulai dari 2021, mulainya dari 21 April 2021, berarti sekarang ini ada sekitar 8 angkatan. Berarti 8 angkatan ini ada 8 semester yang punya program-program yang berbeda dari semester yang lain ke semester yang lain juga, yang dimana sekolah rakyat punya dorongan untuk kita punya program, tapi yang menentukan program itu teman-teman sesuai dengan swadaya yang ada di sekolah rakyat. Karena kita terbatas sekali dalam hal pendanaan, karena kita sangat jarang sekali bikin proposal. Jadi biasanya dari swadaya, dari bantuan masyarakat sekitar dan sebagainya macam, kita kelola dengan pelan-pelan dan sebagainya macam. Lalu proker yang ada tuh ya dilakukan dari divisi-divisi yang ada. Biasanya di sekolah rakyat itu ada punya 4 divisi, ada divisi kurikulum, divisi pengajar, divisi kurikulum dan pengajaran, ada divisi PSDM dan event, ada divisi kominfo, ada divisi
eh fundraising dan kewirausahaan, ada 4 divisi tapi pakai edan, jadi tugasnya agak berat daripada teman-teman yang lain. Nah, teman-teman nanti ada pemilihan siapa nih koordinator umumnya untuk ngelola sekolah rakyat. Kita nggak punya sekretaris, nggak punya bendahara, biasanya ada koordinator umum di satu lokal chapter, itu kayak contohnya Banjarmasin, Banjarbaru, ada 3 koordinator yang dia tugasnya sebagai fasilitator. Nah, nanti di tiap divisi nanti ada koordinator tiap divisinya untuk ada beberapa anggota yang dia ngurus di sana dan sebagainya macam. Nah, selain daripada proker yang nentukan job desk yang kalian bisa di divisi kalian, ya kalian sendiri. Jadi terkadang kita tuh hanya ngelihat template divisi tuh kerjanya apa sih, job desk tuh apa sih, ngeliatin misalkan ada sekitar 10 job desk, tanya ChatGPT nih 10 ini paling dikerjain 2, 3, 4, dan itu sangat berat dengan jumlah mungkin dana SDM yang terbatas. Aku sangat biasanya terserah teman-teman, dengan kita keadaan ini yang menentukan job desk, prokernya teman-teman sendiri, mau satu semester ini 1 aja kah atau 2. Aku bilang minimal proker itu sekitar 2 per divisi, lalu job desknya minimal 3 per divisi, supaya teman-teman benar-benar ini mana prioritas untuk dikerjakan secara kolektif bersama teman-teman di divisinya dan bersama teman-teman yang lain kayak gitu. Wow. Berarti itu Bang, kalau berbicara tadi soal Pian tadi ada bilang ada kita tidak nyebar proposal juga, mengharapkan swadaya ya Bang ya, swadaya dari masyarakat. Nah, terkait dengan itu Bang, respon masyarakat dan pemerintah itu terhadap sekolah rakyat ini bagaimana sejauh ini Bang? Yang di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah sejauh ini responnya cukup baik, sangat baik dari masyarakat. Tapi kita masih belum dapat respon yang cukup banyak di kegiatan-kegiatan di pemerintahan. Karena kalau di masyarakat, karena kita selalu berkegiatan di masyarakat, memakai ruang publik, taman, kemudian kalau di Banjarbaru tuh di Kampung Pelangi, bikin kegiatan di sana, terus kemudian di taman di sana, ada di perpustakaan daerahnya, ada di museumnya, bikin kegiatan bareng-bareng, ada bikin lomba warnanya juga di beberapa aula, di lokasi di kelurahan dan sebagainya macam. Tapi kalau secara respon kepada warganya, warga sangat appreciate dengan apa yang dilakukan oleh sekolah rakyat, karena ngelihatnya jarang sekali loh kata masyarakat desa kami atau kampung kami atau lingkungan komplek dan sebagainya macam ada aktivitas seperti ini dari anak-anak mudanya. Nah, ini mungkin jadi kendala juga dan jadi dinotis kenapa sih aktivitas anak-anak muda hari ini semakin menurun, apalagi yang positif di lingkungan masyarakat kayak gitu. Nah, mereka mengapresiasi aktivitas sekolah rakyat walaupun kita ini rata-rata ya anak-anak yang mungkin dari lintas umur yang berbeda, dari lintas pekerjaan yang berbeda, tapi tahu-tahu bisa kegiatan. Terima kasih. Kalau bisa nanti setiap minggu ya atau setiap hari ya bikin kegiatan di sini. Harapannya tinggi sekali gitu. Tapi kita kan dengan sumber daya yang terbatas, ya mungkin kita keliling gitu dengan berbagai macam aktivitas, mungkin solidaritas kebencanaan atau pas ada suatu kegiatan-kegiatan bareng juga secara komunitas lokal kita ajak untuk kolaborasi juga. Selain daripada itu respon pemerintah masih belum terlalu banyak, karena aku rasa karena jarang sekali teman-teman tuh diundang dan diajak untuk sebuah kegiatan, karena kita juga perlu selain daripada kita kan perlu kayak peningkatan kapasitas di luar daripada dana ya. Peningkatan kapasitas untuk teman-teman untuk berkembang, karena di sekolah rakyat itu tiap semester berganti orang, bahkan ratusan orang berputar di sekolah rakyat gitu. Kalau satu sekolah rakyat aja setahun itu bisa 100, kalau 15 sekolah rakyat aja ada 1.500 orang yang selalu berganti tiap tahunnya. Ada juga di sekolah rakyat itu yang memang ngabdinya lebih daripada setahun, karena waktu untuk mengabdinya memang kita batasi minimal 1 semester. Tapi maksimalnya kalian mau 2 semester kah, 3 semester, sampai bertahun-tahun kayak saya nih, karena saya awal membuat, otomatis bertahun-tahun ini kayak saya masih tetap ngajar dan tetap beraktivitas di sana gitu. Makanya pada saat ditanya
kita perlu banyak kesempatan untuk berkembang secara organisasi dan berkembang secara individu. Makanya mudah-mudahan bisa dapat kesempatan oleh pemerintah sekitar untuk ngajak kita memberikan kuota yang lebih banyak. Mungkin biasanya kuotanya 1 atau 2 orang, kenapa nggak lebih banyak gitu, 5, 10, atau bikin workshop untuk sekolah rakyat, supaya berkembang secara pengajaran kah, pengelolaannya kayak gimana kah yang kita perlukan dan sebagainya macam. Jangan hanya sekedar aktivitasnya itu ngajak beberapa orang, tapi materi yang dikasih yang ada di dalam sana terbatas, waktu sharing materinya juga sangat singkat gitu. Kita perlu waktu untuk memproses. Teman-teman juga yang selalu misalkan menghadiri sebuah undangan atau workshop atau pelatihan dan sebagainya macam, kita pasti tanya komitmennya. Teman-teman harus nyatat, minta materinya, teman-teman pelajari. Kesempatan selanjutnya teman-teman harus ngasih ke teman-teman yang lain. Jadi sistem train of trainer itu solusi dari kita, supaya itu nggak hanya dari kita. Harapannya siapa trainer yang di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, mudah-mudahan bisa langsung ke kita gitu. Jadi kita tahu, karena ini kan ibaratkan orang ke-1, orang kedua dari SDM kita juga, tergantung penangkapan materinya sejauh mana gitu. Tapi karena aku rasa sejauh ini nggak terlalu urgent, ya kami bisa ngelola secara train of trainer salah satu strateginya gitu, dan swakelola untuk di wadah dan keuangannya gitu. Wow, Bang, ini tertarik Bang. Satu hal yang buat Ulun tertarik kan. Pian ini kan kuliahnya Fakultas Hukum kan. Tapi sebagai pengajar juga di sekolah rakyat, biasanya apa sih Bang yang Pian ajarkan? Oh ya, kalau aku seneng ngajar calis tuh, karena mungkin aku tuh disuruh orang tuanya kuliah hukum ya, tapi sebenarnya minat bakatnya tuh tentang pengetahuan sosial sama matematika. Jadi pada saat aku ngajar tuh sering di 2 konteks itu terus. Karena aku juga belajar banyak hal, karena aku seneng baca sejarah dan sebagainya macam. Kadang-kadang materi sejarah tentang budaya daerah dan sebagainya macam. Karena aku tuh sebenarnya kesempatan kerjanya cukup banyak, karena aku riset, meliti, ngajar juga. Pernah di P5 di kampus, P5 di sekolah dan sebagainya macam, program Kampus Merdeka, riset di bidang hukum juga, di bidang pengorganisir juga dan sebagainya macam. Jadi pekerjaanku tuh membuat aku tuh kayak akan pengetahuan yang kayaknya nggak boleh aku tahan di diri sendiri, harus aku bagi ke anak-anak dan ke teman-teman juga. Jadi kadang di luar daripada aktivitas sekolah rakyat kan saya bikin organisasi yang lainnya juga atau wadah-wadah untuk mungkin public speaking, workshop pengorganisasian di isu iklim, di isu lingkungan, di isu urban dan sebagainya macam. Saya banyak bikin di wadah-wadah yang lain juga untuk distribusikan, karena legacy yang bisa ditinggalkan oleh seorang Wira Suryawibawa menurutku nggak jauh-jauh dari ilmu yang aku dapat, harus ku sharekan terus-menerus gitu. Ya mungkin sambil nulis buku juga, mungkin launchingnya di umur 35 aja supaya nggak terlalu memporsir di hari ini gitu. Berarti udah ada nulis buku nih Bang? Ya ada nulis sekitar 3 atau 4 judul sudah. Wow. 3 atau 4 judul, cuman apa ya, kayak merasa kurang layak aja, karena aku merasa diriku yang muda semungkin idealisme dan sebagainya macam. Aku nggak tahu di umur sekian yang aku matang nanti aku udah pemikiran seperti apa. Kata orang sih, transisi dari dirimu yang umur belas-belasan ke puluhan, 30-an itu menarik untuk setara apa ya dituliskan dan sebagainya macam. Tapi aku punya konteks yang berbeda. Hari ini orang lihatnya tuh kita yang sestandar apa di masyarakat, apa ya, kayak sejenis kamu layak, kamu benar, pengetahuan ideologi dan sebagainya macam yang kamu dapatkan bukan dalam masa pencarian atau penjajakan dan sebagainya macam. Aku rasa harus sematang-matangnya dengan keadaan yang kamu ikutin untuk jangka hari ini dan jangka ke depan, supaya orang-orang yang mungkin baca tulisan saya, buku saya, bukan dalam transisi itu. Aku ngerasanya kayak gitu sih, kayak gitu. Dalam keadaan, nah nih bukunya pas sudah bagus nih, jadi ngeliatinnya sudah tebal, tapi kayak nggak ada pertanyaan. Nanti buku yang lain
kayak gimana ya? Nah, Kayak tapi gitu. kalau boleh tahu Bang, yang udah ditulis sekarang itu tentang apa Bang? Tentang Perjalanan mungkin? buku tentang perjalanan nggak ada sih. Buku tentang sebuah semangat untuk mengorganisir, membawa perubahan di anak-anak muda, terus kemudian gerakan-gerakan, pola-pola gerakan yang masuk masyarakat yang saya tulis, mungkin riset-riset yang saya kumpulkan juga nanti saya bukukan kayak gitu. Itu salah satu yang saya mungkin dorong kepada tulisan yang buku tadi. Wow, unik juga ya, ternyata luar biasa. Ternyata sebagai seorang pengacara muda, tidak membatasi beliau untuk berbagi pengetahuan baik itu di bidang sosial dan di bidang keguruan juga. Ini sangat luar biasa tentunya, dan kayaknya Ulun bisa ngajar ya Bang. Harus. Guru seni ada nggak Bang? Harus. Guru seni ada nggak di sana Bang? Yang untuk di Banjarbaru? Di Banjarbaru kayaknya Yang belum- ngajar di seni. semester ini belum ada. Di 2 semester yang kemarin banyak dari teman-teman pendidikan luar biasa. Oh, Jadi iya, pada saat iya. 2 semester yang lalu prioritasnya tentang belajar bahasa isyarat. Di tahun ini karena teman-teman PLB-nya nggak terlalu banyak, prioritasnya di aktivitas di di teman-teman mayoritas di suatu bidang tertentu kayak gitu. Jadi tiap semester tuh kita punya energi muda yang baru gitu. Jadi apakah tahun kemarin itu belajar bahasa isyarat, tahun ini harus dipaksa bahasa isyarat, sedangkan teman-teman berganti terus dan sebagainya macam kayak gitu. Jadi belajarnya banyak terus dari semester ke semester gitu. Kebetulan kan kalau Ulun pribadi kan lulusannya seni. Seni, Guru ya. seni ya. Keren. Bisa tuh nanti ngajarin nari kayak acting. Keren Iya. sekali. Berarti PLB ya Bang, pendidikan luar biasa ada join juga. Ada juga dari teman-teman Unlam, ada Ulam. Oh, kebetulan ada temen Bang di situ Bang. Teman di Banjarbaru, dia Nananggaluh Banjarbaru juga. Ada ikut ngajar nggak sih orangnya? Kurang tahu juga sih, karena kita tuh selalu banyak gitu, nah dari semester ke semester orang-orangnya selalu berganti, makanya tergantung kesepakatan teman-teman. Selain daripada proses materi-materi per semesternya ditata, tapi juga strateginya, pendekatannya, karena teman-teman ada mayoritas di suatu bidang tertentu, kenapa nggak ditonjolkan gitu. Bener-bener. Tadi apalagi teman-teman punya minat bakat dan cara ngajar masing-masing tadi, kayak gitu, makanya jadi tempat yang untuk mengeksplor diri. Mungkin teman-teman yang keguruan dan sebagainya macam perlu tempat berproses yang biasanya mungkin PPL atau ke sekolah dan sebagainya macam. Kenapa nggak dijadikan sekolah rakyat nih tempat PPL-nya, tapi mungkin nggak bisa berizin masuk dan sebagainya macam karena kita belum ber-SK lembaga dan sebagainya macam ya. Tapi banyak teman-teman yang menjadikan sekolah rakyat itu aktivitas karena mereka mungkin ada kesempatan untuk PPL di sekolah dan sebagainya macam, ada waktu yang senggang nih di weekend. Habis itu ngajar di sekolah rakyat. Gitu. Luar biasa Bang. Tapi kalau boleh tahu lagi nih Bang, untuk sekolah rakyat itu kan yang anak-anaknya itu yang ikut sekolah rakyat itu dari kalangan apa aja sih Bang? Misalnya itu khusus untuk anak-anak jalanan atau bebas Bang? Dari kalangan apa aja anak-anaknya bisa ikut join juga? Kalau sejauh ini sih bebas ya. Bebas. Anak-anaknya dari yang kalau di Kalteng itu banyak anak-anak yang dari pedagang kaki lima, ada yang dari amang sayur, pedagang di pasar besar di Kalteng. Kalau di sini di Banjarmasin itu banyak dari warga-warga sekitar yang punya rumah makan, anak-anak yang biasanya kan di bawah jembatan Bandung Anyar tuh kan apa yang rumah makan yang terkenal tuh? Soto. Ya, soto-soto dan sebagainya soto-soto macam. itu. Haji Anang kan kalau kata Haji Anang, ya, di Nah, bawah di jembatan situ itu. dan sekitar situ. Biasanya kan warga-warga di sekitar ya ikut di bawah jembatan Bandung Anyar untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Ada juga orang tuanya polisi lah, ada juga anak-anak yang putus sekolah juga ikut karena ruang terbuka hijau di bawah jembatan yang kita ngajar dan sebagainya macam. Kadang ada anak-anak yang mungkin punya concern harus bekerja, jadi putus sekolah dan sebagainya macam. Dengan aktivitas mereka mungkin Senin sampai Jumat mungkin ngamen dan sebagainya macam atau mulung dan sebagainya macam,
punya kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya karena ruang aman untuk anak, ya ayo teman-teman ikut aja. Kayak di berbagai macam tempat yang ku datengin dan ku dirikan sekolah rakyat itu ada anak-anak yang mungkin dia bekerja ya, aku nggak tahu apa yang terjadi di rumahnya dan sebagainya macam. Kebanyakan ya karena putus sekolah dan sebagainya macam, dia pengen juga kayak anak-anak yang lain bisa belajar, bisa sekolah dan sebagainya macam, punya seragam. Ya udah, kesempatan itu ku hadirkan. Kenapa nggak bikin sekolah rakyat, teman-teman sebebas apapun pakai bajunya dan sebagainya macam untuk anak-anak ya. Kalau kita ya senormal sosial aja, kalau anak-anak ya masih santuy aja gitu. Ayo kita ngajar sama-sama, belajar sama-sama sama teman-teman yang lain yang mungkin di sekolah juga, ada yang putus sekolah juga dan sebagainya macam, supaya tidak ada yang membedakan gitu, bahwa teman-teman punya kesempatan yang sama. Luar biasa. Dan juga semoga sekolah rakyat ini tentunya mencapai target yang diinginkan juga. Tapi kalau dari versi Bang Wira sendiri nih, secara pribadi khusus tujuan yang ingin dicapai untuk sekolah rakyat terkhususnya di Kalimantan Selatan ke depannya apa nih Bang? Kalau kami sih dari sekolah rakyat yang kami bangun itu nggak muluk-muluk adalah solidaritas sosial, aktivitas yang bisa berkelanjutan, aktivitas yang tidak hanya mementingkan satu kelas tertentu, tapi inklusif, siapapun boleh ngajar, setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Lalu ruang sekolah rakyat jadi ruang alternatif belajar, mungkin jadi ruang alternatif yang benar-benar, karena kami ngincarnya ke PKBM juga, makanya sekolah rakyat hari ini mau saya lembagakan karena kita akan mengelola aktivitas PKBM. Nah, di sekolah rakyat di Kalimantan Selatan juga aktivitasnya mudah-mudahan bisa di tiap kabupaten dan kota. Karena aku bilang yang bisa ngembangkan sekolah rakyat itu siapa sih ya? Para pengajar yang gitu. Aku nggak mungkin bikin sekolah rakyat itu di kampung kalian, di desa kalian, sedangkan Wira itu satu atau teman-teman yang lain terbatas jumlahnya dan sebagainya macam. Pada saat teman-teman berjejaring dan ikut sekolah rakyat dan sebagainya macam, kenapa nggak membuka ruang di sekolah rakyat itu supaya lebih masif. Pada saat kalian balik kampung, balik komplek, balik desa, mempengaruhi aktivitas di sana untuk lebih baik, untuk membuat perusahaan desa lah, atau jadi aktivitas forum remajanya lah, atau bikin tempat pendidikan Al-Qur'annya, atau les gratis dan sebagainya macam. Disitulah sekolah rakyat yang harusnya lebih aktif dan masif di masyarakat. Nah, itu cita-cita sekolah rakyat sendiri di aktivitas sekolah rakyat yang kami bikin, karena sekolah rakyat dari tahun ke tahun punya kesempatan berkumpulnya anak-anak muda, tapi juga anak-anak muda tadi dibekali dengan pengetahuan dan kesempatan untuk jadi seorang guru bangsa, karena kita semua adalah guru bangsa dan kita mau ngajar di berbagai macam kesempatan. Dan apakah kita anak anak yang terdidik sebagai guru dan sebagainya macam, atau SPD atau FKIP dan sebagainya macam, tapi kita bisa ngajar di berbagai macam kesempatan dan bisa ngembangkan sekolah rakyat di berbagai kesempatan waktu, dan bisa jadi pelopor di isu pendidikan dan siapapun boleh melakukan hal itu gitu. Wow, luar biasa tentunya buat narasumber kita, pembicara kita Bang Wira dari Sekolah Rakyat Kalimantan Selatan. Luar biasa sudah berbagi tadinya Bang. Semoga sekolah rakyat ini terus berkembang dan terus mendidik dan menghasilkan para generasi-generasi yang sangat luar biasa. Apalagi sekarang kita telah sampai di era digital yang mana semua itu kan menggunakan telepon genggam dan tidak adanya filter untuk mensensor bagaimana perkataan-perkataan di media sosial. Nah, terkadang itu juga yang membuat anak-anak bangsa ini menilai, wah bagus tuh kayaknya, padahal itu tidak bagus untuk diucapkan. Dan benar apa kata Bang Wira juga, budaya-budaya timur yang sebenarnya tegur sapa, salim sapa senyum itu dulunya yang sangat kental di kita, itu sudah mulai berkurang. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat ini ingin kembali memunculkan budaya timur tersebut. Oke, semoga kita doakan perjuangan teman-teman dari sekolah rakyat menjadi perjuangan yang
sangat luar biasa tentunya. Dan kita telah sampai di penghujung podcast kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Ruang Tunggu Podcast TPRI Kalimantan Selatan. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube kita, like, comment, and share juga tentunya. Dan kita akan kembali berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Ulun Nanang Aldino Yoga. Saya Wira Surya Wibawa. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.